Bab 2941, dicuri. Julian tidak tahu banyak tentang ini. Dia juga tidak tahu mengapa Dao Surgawi Kegelapan melahirkan kesadaran dan membentuk Sarah. Manoi tidak bertanya lebih lanjut tentang masalah ini. Ia mengacungkan jempol dan memuji, luar biasa kau bisa mengalahkan begitu banyak orang berbakat dan berkuasa dari ranah yang sama. Dan kau juga sangat berani. Berani merampok gerai penjualan dengan merek asli tanpa tingkat kultivasi yang tinggi. Ketika Manoi mengetahui bahwa Julian dan yang lainnya berasal dari dunia gelap, dia sudah tahu identitas mereka. Karena masalah alam pemakaman sudah menyebar ke seluruh dunia asli. Berita bahwa gerai penjualan pintu asli dirampok juga menyebar. Sebagai Tuan Muda Skynet, Manoi mengetahui semua hal ini. Bahkan jika Julian dan yang lainnya tidak menunjukkan wajah asli mereka, dia masih bisa mengetahui identitas mereka. Burung pipit babi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, itu karena sekte asli sudah keterlaluan, berulang kali membuat masalah. Karena itulah aku ingin memberi mereka pelajaran. Manoi sangat mengagumi Julian dan lainnya. Saat dia berada di alam asal ilahi asli, dia berani menyerang sekte asli. Sekarang, hal-hal ini telah menyebar di dunia asli, dan Julian dan yang lainnya telah lama menjadi selebritas di dunia asli. Hanya saja mereka tidak banyak bergerak di dunia asli, jadi mereka tidak tahu tentang hal ini. Pikiran Julian tidak lagi tertuju pada hal-hal ini. Sekarang ia bertekad untuk memasuki sekte terbaik di dunia. Tuan Muda Manoi, apakah gerbang nomor 1 di dunia ini mudah dimasuki? Tanya Julian. Manoi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah untuk masuk. Ini sekte nomor 1 di dunia, dunia asal mula. Mereka pada dasarnya tidak merekrut murid. Butuh waktu yang sangat lama bagi mereka untuk merekrut murid. Dan setiap kali mereka merekrut murid, orang-orang berbakat dan kuat dari 3.000 dunia asal mula utama dan dunia asal mula kecil yang tak terhitung jumlahnya akan berebut untuk masuk. Persaingannya sangat ketat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Julian kehilangan fokusnya. Manoi melirik Julian dan berkata sambil tersenyum, meskipun Saint dari sekte nomor 1 di dunia ini secantik peri, aku, Manoi, bukanlah tipe orang yang akan merebut istri saudaraku, jadi aku tidak akan bersaing denganmu. Namun, Saint itu memiliki terlalu banyak pelamar, tak terhitung jumlahnya yang lebih kuat darimu. Setelah reinkarnasinya, dia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Akan sulit bagimu untuk mendekatinya lagi. Namun, aku dapat membantumu memasuki sekte nomor 1 di dunia. Mendengar ini, wajah Julian berseri-seri karena gembira saat dia bertanya, benarkah? Tentu. Manoi berkata dengan bangga, lagi pula, akulah Tuan Muda Skynet. Ayahku setenar pemimpin sekte nomor 1 dunia dan berada di level yang sama. Aku memang punya sedikit kekuatan, tapi... Julian tahu bahwa Manoi tidak akan begitu baik. Tapi apa? Tanyanya dengan tenang. Aku sangat tertarik dengan teknik kutukan. Bisakah kau berbagi teknik kutukan yang kau dapatkan dari dunia pemakaman denganku? Manoi menatap Julian sambil tersenyum. Sihir kutukan adalah sihir terlarang. Meskipun intelijen Skynet tersebar di seluruh dunia, tidak ada petunjuk tentang kutukan tersebut. Jika Skynet bisa mendapatkan kutukan tersebut, reputasi Skynet akan semakin meningkat. Ini. Mendengar ini, Julian berpikir keras. Oke. Setelah memikirkannya, dia setuju. Karena sihir kutukan itu sangat ajaib. Kalau kamu bukan dari dunia gelap, kamu tidak akan bisa mengenali prasasti kutukan itu sama sekali. Bahkan satu prasasti kutukan pun akan butuh waktu lama untuk dipahami. Bahkan jika Anda dapat memahaminya, Anda mungkin tidak dapat mempelajarinya. Sekalipun Anda mempelajarinya, Anda mungkin tidak akan dapat meraih kesuksesan besar. Sekalipun sudah dikembangkan sepenuhnya, mungkin tidak kuat. Karena kutukan sesungguhnya hanya kuat jika dipadukan dengan kekuatan jahat yang tersegel di dunia gelap. Dan pedang penghakiman ada di tangannya. Untuk memobilisasi kekuatan jahat dunia gelap, pedang penghakiman dibutuhkan sebagai pancingan. Bagi Sarah, menggunakan teknik kutukan bukanlah masalah besar. Julian masih berhati-hati dan diam-diam mengubah beberapa prasasti kutukan. Kemudian, dia memberikan versi kutukan yang dimodifikasi itu kepada Manoi. Setelah Manoi mengambilnya, ia mulai mempelajarinya dengan penuh harap. Ia berada di alam surga agung, 5 kesengsaraan, tetapi setelah mempelajarinya cukup lama, ia masih belum bisa memahami prasasti kutukan itu. Ia menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, adik kecil. Julian bertanya, kapan kau akan membawaku ke sekte nomor 1 dunia? Jangan khawatir, kata Manoi, aku pulang dulu. Kamu tunggu di sini, aku akan segera datang. Julian buru-buru berkata, jangan biarkan siapapun tahu tentang urusanku. Aku memberitahumu ini karena aku percaya padamu. Manoi menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku masih punya rasa kepatutan. Lagi pula, dunia kegelapan punya sejarah. Jika makhluk-makhluk di dunia ini tahu asal-usulmu, kau mungkin takkan bisa maju di dunia asal ini. Manoi berjanji pada Julian lalu pergi. Begitu dia pergi, burung pipit babi bertanya, Raja Naga, bagaimana kau tahu Manoi ini? 5 kesengsaraan tingkat surga agung yang asli cukup kuat. Pergi ke Skynet untuk memeriksa situasinya. Begitu aku muncul di Skynet, dia langsung mencariku, kata Julian, lalu duduk bersila di tanah dan mulai berlatih Qigong untuk memurnikan kekuatan asli anggur di tubuhnya. Meskipun tingkat kultivasinya telah mencapai puncak alam 9 surga yang asli, dia masih terus-menerus memampatkan kekuatan di tubuhnya untuk membuat kekuatannya semakin murni. Manoi pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat.
Tak lama kemudian, dia kembali. Kali ini dia mengenakan jubah putih, tampak sangat tampan. Saudara Julian, aku datang. Manoj baru saja tiba di Gunung Suci tempat Julian tinggal ketika suara itu datang. Julian dan yang lainnya sedang berlatih, dan ketika mereka mendengar suara Manoj, mereka semua segera berdiri. Manoj muncul di depan Julian dan lainnya. Tuan Muda Manoj, sudahkah Anda memikirkan caranya? Bagaimana kita bisa bergabung dengan sekte nomor 1 dunia? Tanya burung pipit babi. Manoj mengangkat tangannya, dan sebuah token muncul di tangannya. Apa itu? Tanya burung pipit babi. Aku mencuri token ayahku. Sebagai sekte nomor 1 di dunia, kurasa itu setidaknya akan memberimu sedikit harga diri. Seharusnya tidak sulit memberimu posisi penatua, kata Manoj sambil tersenyum. Tuan Muda Manoj, mulai sekarang, kau adalah kakak laki-lakiku. Burung pipit babi langsung menyanjungnya. Manoj menghampiri Julian dan berkata sambil tersenyum, kaulah kakak tertua. Kakak tertua, aku sudah mempelajari teknik kutukan ini, tapi aku sama sekali tidak memahaminya. Tulisan kutukan itu terlalu rumit dan mendalam. Kakak tertua, bisakah kau memberiku sedikit petunjuk? Manoj sangat peduli dengan seni kutukan. Setelah kembali, dia mencuri token ayahnya dan juga membaca buku-buku kuno. Akan tetapi, tidak ada catatan mengenai prasasti kutukan di buku-buku kuno, dan ia sama sekali tidak mampu memahami prasasti kutukan tersebut. Sekarang, saya hanya bisa meminta bantuan Julian. Jika dia bisa mempelajari seni kutukan, dikombinasikan dengan tingkat kultivasinya, dia pada dasarnya bisa berjalan bebas di alam semesta selama dia tidak bertemu dengan orang mesum. Mari kita pergi ke sekte nomor 1 di dunia dulu. Julian tidak langsung setuju. Karena dia masih belum begitu percaya kepada Manoj ini. Lalu kenapa kau banyak bicara? Pergi saja. Manoj tiba-tiba menjadi bersemangat. Setelah itu, rombongan segera meninggalkan tempat itu dan menuju gerbang nomor 1 dunia di dunia asal. Bab 2942, 7 puncak pertama di dunia. Dunia asal yang sebenarnya sangatlah luas, bahkan dengan tingkat kultivasi Julian dan yang lainnya, akan memerlukan waktu untuk tiba. Setelah bepergian beberapa waktu, tiba. Manoj tiba-tiba berhenti, menunjuk ke alam semesta di depan, dan berkata, gerbang nomor 1 dunia ada di depan. Ini terlalu besar, kan? Burung pipit babi langsung terkejut dan berkata, ini adalah alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Manoj menjelaskan, memang, ini adalah markas sekte nomor 1 di dunia. Begitu kau memasuki alam semesta di depan, kau telah memasuki sekte nomor 1 di dunia. Sekte nomor 1 di dunia adalah negara adidaya nomor 1 di dunia asal. Area markasnya sangat luas, dan sekte nomor 1 di dunia memiliki banyak pengikut, termasuk lebih banyak departemen. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian menatap Manoj. Manoj juga memandang Julian dan bertanya, sekte nomor 1 dunia mana yang ingin kamu ikuti? Julian tampak bingung. Manoj menjelaskan, sekte nomor 1 di bawah langit memiliki 7 puncak, yaitu pedang, pil, senjata, seni bela diri, jimat, dan inti sekte nomor 1 di bawah langit. Julian, Vivan dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tidak tahu apapun tentang sekte yang disebut nomor 1 di dunia ini. Manoj melanjutkan penjelasannya, di antara semuanya, puncak pertama di bawah langit mencakup segalanya dan dapat mengembangkan seni bela diri atau kekuatan magis apapun yang unik. Puncak pedang utamanya untuk para kultivator pedang, puncak pil utamanya untuk para alkemis, puncak senjata utamanya untuk para pemurni senjata, dan makhluk-makhluk di puncak seni menggunakan dao agung langit dan bumi sebagai fondasi mereka untuk menciptakan seni bela diri yang unik dan aneh. Puncak bela diri berfokus pada pengembangan tubuh, garis keturunan, dan jiwa, sementara puncak Fu mempelajari rune, menggunakan prasasti langit dan bumi sebagai fondasinya, terus-menerus meneliti dan menafsirkan berbagai rune misterius. Manoj memberikan pengantar singkat tentang informasi sekte nomor 1 dunia. Julian bertanya, di mana orang suci itu? Manoj meliriknya dan berkata, sang suci berada di puncak pertama di bawah langit. Namun, aku sarankan kau untuk tidak berpikir untuk bertemu dengannya sekarang. Dia sedang menyendiri di tanah suci puncak pertama di bawah langit. Hanya segelintir orang di seluruh sekte pertama di bawah langit yang bisa melihat sang suci. Akan sulit bagimu untuk bertemu dengannya. Puncak manapun yang kita masuki, bisakah kau mengaturnya? Burung pipit babi juga melirik Manoj. Seharusnya tidak masalah, kata Manoj dengan percaya diri di wajahnya, hanya berdasarkan token ayahku, sekte nomor 1 dunia seharusnya masih menjualnya kepadaku. Julian memandang Vivan, Harder dan yang lainnya dan bertanya, apa rencana kalian? Vivan tampak acuh tak acuh dan berkata, aku tidak masalah. Bagiku, bergabung dengan sekte nomor 1 dunia hanyalah perubahan tempat untuk berlatih. Aku punya banyak pil batin origin, cukup bagiku untuk memasuki alam surga agung primordial. Kali ini aku di sini terutama untuk menemanimu. Harder juga berkata, saya juga sama. Burung pipit babi berkata, aku ingin pergi ke puncak gunung nomor 1 di dunia. Aku ingin mendaki puncak gunung nomor 1 di dunia dan menjadi terkenal di sana. Ayo pergi ke seni bela diri. Julian berpikir sejenak dan berkata, aku terutama ingin berlatih bela diri dan melatih tubuh fisikku. Baiklah, Manoj mengangguk dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, dia mengambil alih pimpinan dan berjalan di depan, memimpin Julian dan yang lainnya menuju alam semesta tempat sekte nomor 1 dunia berada.
Sebelum mereka mendekat, sebuah prasasti batu raksasa muncul di langit berbintang di depan. Di prasasti ini terukir karakter-karakter kuno dan misterius, sekte nomor 1 di dunia. Berhenti. Beberapa murid terbaik di dunia muncul dan menghalangi jalan mereka. Gerbang terbaik di dunia, tidak ada makhluk luar yang diizinkan masuk. Manoi mengeluarkan sebuah token dan melambaikannya di depan para murid sekte nomor 1 dunia ini, sambil berkata dengan acuh tak acuh, kalian buta. Pergi dan laporkan bahwa Manoi sedang mencari guru bela diri. Token di tangan Manoi tampak biasa saja, tetapi memancarkan tekanan yang tak terlihat. Para murid sekte nomor 1 dunia ini tidak berani gegabah dan segera melapor. Manoi menyimpan token itu dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak apa-apa, tunggu saja dengan sabar. Julian dan yang lainnya mengangguk sedikit. Mereka menunggu dengan sabar di kehampaan di luar gerbang 01 di dunia. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya muncul. Ia mengenakan jubah merah dan memancarkan aura primitif, seperti binatang buas. Begitu pria parubaya itu muncul, ia melirik Manoi dengan tatapan acuh tak acuh. Tuan muda Manoi, ini sekte nomor 1 di dunia, bukan halaman belakangmu. Kalau kau mau main-main, pergilah ke tempat lain. Tuan bela diri. Manoi tiba-tiba tersenyum cerah, berjalan mendekat, merangkul bahunya, dan berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk urusan serius kali ini. Masalah serius. Tuan puncak bela diri meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, kau masih ingin bertemu dengan Sang Santa. Sang Santa sedang menyendiri, bahkan aku pun tak memenuhi syarat untuk menemuinya. Bagaimana mungkin kau, orang luar, memenuhi syarat? Tidak. Manoi berkata dengan serius, aku sudah jatuh cinta pada orang lain. Aku tidak menyukai orang suci itu lagi. Aku datang ke sekte nomor 1 di dunia kali ini karena aku ingin bergabung. Aku ingin bergabung dengan sekte bela dirimu. Kau bisa memberiku sesepuh manapun. Dan aku punya beberapa teman. Kau bisa memberiku sesepuh manapun. Bergabunglah dengan sekte nomor 1 dunia dan masuk ke bela diri saya. Kepala puncak bela diri segera tertarik dan melirik Manoi. Akhirnya, ia melirik Julian dan yang lainnya, lalu mengerutkan kening dan berkata, kalian bisa, tapi mereka terlalu lemah untuk memenuhi syarat menjadi tetua bela diri. Sekalipun aku membuat pengecualian dan memberi mereka gelar itu, semua orang di bela diri tidak akan menerimanya. Manoi dengan tenang mengeluarkan sebuah token dan berkata dengan tenang, kenapa, kau bahkan tidak memberiku wajah? Apa kau ingin ayahku datang sendiri? Jangan menakutiku dengan Tuan Ardam, gerutu Master Puncak bela diri dengan dingin. Kau benar-benar tidak mau memberikannya padaku. Wajah Manoi menjadi muram. Ia menyimpan token itu, berbalik dan pergi, sambil berkata, kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menantang sekte nomor 1 di dunia. 7 puncak sekte nomor 1 dapat mengirim makhluk apapun yang seusia dengannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Kau benar-benar kejam, aku janji. Master puncak-puncak bela diri langsung berkompromi dan berkata, tapi, jika murid-muridku tidak patuh dan membuat masalah bagi mereka, aku tidak akan peduli. Siapa yang berani? Manoi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, siapapun dari bela diri atau di atasnya yang ingin membuat masalah dengan mereka, silakan datang kepadaku terlebih dahulu. Tuan puncak bela diri berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Manoi melambaikan tangan kepada Julian dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi. Julian dan yang lainnya saling memandang, lalu mengikuti Manoi dan memasuki gerbang nomor 1 dunia bersama. Setelah menjelajahi beberapa alam semesta, ia muncul di luar alam semesta yang sangat luas. Di luar alam semesta ini, terdapat sebuah prasasti batu dengan ukiran huruf besar kuno U. Setelah Master Puncak bela diri membawa mereka ke area tempat bela diri berada, ia mengeluarkan beberapa token dan melemparkannya, sambil berkata dengan ringan, ini adalah token milik tetua bela diri. Setiap token memiliki gunung suci yang sesuai. Dengan memegang token ini, kalian dapat merasakan lokasi gunung suci tersebut. Sambil berbicara, ia menatap Manoi dalam-dalam dan memperingatkannya, Manoi, aku tak peduli apa rencanamu kali ini, tapi karena kau sudah bergabung dengan sekte bela diri nomor 1 dunia, sebaiknya kau jaga sikapmu. Aku tak ingin kau membuat masalah besar. Terakhir kali, kau melukai putra suci dari sekte nomor 1 duniaku, dan dia belum pulih. Tidak, sama sekali tidak. Manoi berjanji dengan sungguh-sungguh, aku pasti tidak akan melakukan tindakan gegabah kali ini. Bab 2943, Teknik Kutukan. Guru puncak bela diri pergi. Burung pipit babi langsung mengacungkan jempol dan memuji, Tuan muda Manoi, Anda luar biasa. Sepertinya Anda sudah berkali-kali datang ke sekte nomor 1 dunia untuk membuat masalah. Manoi tersenyum dan berkata, aku hanya tertarik pada 3 hal. Pertama, kultivasi, kedua, wanita, dan ketiga, bertarung. Sejak debutku, aku telah mencari makhluk untuk dilawan. Aku telah bertarung dengan sekte nomor 1 dunia, sekte asli, dinasti abadi, dan paviliun pedang. Aku telah melawan mereka semua, dan aku tidak memiliki saingan di antara rekan-rekanku. Mantap. Bahkan Vivan pun tak dapat menahan diri untuk memujinya. Dibandingkan denganmu, aku jauh tertinggal, kata Manoi sambil tersenyum, kau baru di alam surga asli, tapi berani merampok titik penjualan pil inti asal milik sekte asli. Aku mengagumimu. Ngomong-ngomong, Master Puncak bela diri berada di alam mana? Tanya Julian penasaran. Dia berada di puncak kesengsaraan ke-8 alam surga agung, kan? Tanya Manoi acuh tak acuh.
Sepertinya para Master Puncak Sekte Dunia Pertama lainnya berada di level ini, sementara Master Puncak-Puncak Dunia Pertama, dan karenanya Master Sekte-Sekte Dunia Pertama, berada di puncak kesengsaraan ke-9 alam surga agung yang asli. Lagi pula, Sekte Dunia Pertama memiliki sejarah yang panjang, dan di dalamnya, aku penasaran berapa banyak Master 9 kesengsaraan tingkat puncak alam surga agung yang tersembunyi. Bagaimana dengan orang suci? Julian bertanya lagi. Dia sangat penasaran. Sarah bereinkarnasi ke dunia luar. Setelah satu era, tingkat kultivasi apa yang telah dia capai? Manoi berkata, terakhir kali aku melihatnya, dia baru saja memasuki alam surga primordial. Sekarang seharusnya dia hampir memasuki alam surga primordial kecil. Lagi pula, sebagai seorang suci, dia tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Kemudian, dia merasakan tanda di tangannya, menunjuk ke kejauhan, dan berkata, gunung suciku ada di sana. Julian dan yang lainnya juga pergi merasakannya. Kemudian saya mengetahui bahwa gunung-gunung suci mereka semuanya bersebelahan. Mereka bergerak maju dengan cepat dan tiba di gunung suci mereka sendiri. Setelah mengelilingi Gunung Suci, mereka berkumpul dan muncul di Gunung Suci tempat Julian berada. Jenderal Naga, apa rencanamu selanjutnya? Tanya burung pipit babi. Julian berkata, kita tinggal di sini sementara dulu, lalu cari kesempatan untuk pergi ke puncak gunung nomor 1 di dunia untuk melihat apakah ada kesempatan bertemu Sarah. Ya, Vivan juga berkata, tempat ini adalah sekte terbaik di dunia. Sangat tenang dan cocok untuk berkultivasi. Harder berdiri dan berkata, aku akan mengasingkan diri dulu. Aku tidak akan keluar sampai aku mencapai alam surga agung kali ini. Vivan, Harder, dan burung pipit babi pergi satu demi satu dan kembali ke gunung suci mereka masing-masing. Mereka semua mengasingkan diri, berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasi mereka. Sekalipun mereka telah memasuki alam surgawi rendah yang asli, mereka hanya dapat dianggap memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, dan tidak benar-benar kuat. Saudaraku, sekarang kita sudah mencapai sekte teratas di dunia, bisakah kau mengajariku cara mempraktikkan sihir kutukan? Manoi menggosok-gosokkan tangannya ke depan dan ke belakang, menatap Julian dengan penuh semangat. Tingkat kultivasinya saat ini berada di puncak kesengsaraan kelima alam surga agung, tetapi bahkan jika ia menghadapi orang kuat di puncak kesengsaraan keenam alam surga agung, ia masih mampu bertarung. Dia ingin melihat apakah, setelah mempelajari teknik kutukan, dia dapat menimbulkan masalah bagi ahli alam surga agung kesusahan ketujuh yang kuat. Julian melirik Manoi, lalu mengangguk sedikit. Manoi tiba-tiba menjadi bersemangat dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, cepatlah, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu apakah mengajarkan teknik kutukan surga ilahi adalah hal yang baik atau buruk bagi dunia gelap. Namun, Manoi banyak membantunya. Mari kita mulai dengan hal yang paling sederhana dan mendasar. Pikiran Julian bergerak, dan sebuah prasasti kutukan yang sangat sederhana muncul. Dia mulai membimbing Manoi untuk memahami prasasti kutukan. Dia menjelaskannya dengan sangat rinci. Dan Manoi adalah seorang jenius sejati. Hanya dengan sedikit bimbingan dari Julian, ia memahaminya dan mampu menerapkannya dalam situasi lain. Ia langsung memahami berbagai variasi prasasti kutukan. Setelah penjelasan Julian, Manoi mengasingkan diri untuk memahami prasasti kutukan dan teknik kutukan. Baginya, selama ia memahami prasasti kutukan, akan jauh lebih mudah untuk memahami teknik kutukan. Apakah kamu mendengar bahwa kita memiliki beberapa penatua di Beladiri baru-baru ini? Ya, aku mendengarnya. Konon, para tetua ini tampaknya memiliki latar belakang yang sangat istimewa. Mereka dibawa ke sini oleh Manoi, Tuan Muda Skynet, dan mereka juga mempersembahkan token Ardam. Sang Master Puncak terpaksa melepaskan posisi tetua ini. Berita bahwa Julian dan anak buahnya telah pindah ke Beladiri, sekte nomor 1 dunia, dengan cepat menyebar. Banyak murid puncak Beladiri yang sudah mengetahui hal ini. Ya ampun, si cabul itu. Terakhir kali aku datang untuk membuat masalah, aku melukai putra suci dari puncak nomor 1 di dunia. Dia belum pulih. Putra suci berada di level yang sama dengannya, juga di puncak kesengsaraan kelima alam surga agung, tetapi dia dikalahkan tanpa kemampuan untuk melawan. Nada ini harus diungkapkan. Sang guru puncak memerintahkan kita untuk tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Jika kau tak bisa mengalahkan Manoi, bisakah kau mengalahkan orang-orang yang dibawanya? Puncak Beladiri dan banyak murid berkumpul untuk berdiskusi. Setelah mengajarkan teknik kutukan langit ilahi, Julian juga membentuk formasi waktu di sekeliling tubuhnya dan mengasingkan diri dalam formasi waktu tersebut. Dia berencana untuk mengasingkan diri selama beberapa waktu untuk menempa tubuhnya, mengolah darahnya, meningkatkan jiwanya, menekan kekuatannya sendiri, dan kemudian berusaha mencapai alam surga rendah yang asli. Dalam formasi waktu, Julian menyerap kekuatan ramuan batin asli dan menggunakan teknik pemurnian tubuh untuk memungkinkan kekuatan asli ini menembus ke dalam anggota tubuh dan tulangnya, terus-menerus meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih dalam formasi waktu. Ia hanya tahu bahwa tubuh, darah, dan jiwanya tak lagi bisa ditingkatkan. Jika ditingkatkan lebih jauh, ia akan mencapai tingkat pertama alam surga rendah yang asli. Dan kekuatannya tidak dapat dipadatkan lagi. Raja Naga, bantu aku. Pada saat ini, suara menyedihkan terdengar dari luar formasi. Julian segera membubarkan formasi waktu. Berjalan keluar dari rumah besar itu.
Banyak orang berkumpul di luar istana. Dan di tanah, ada 3 orang tergeletak. Mereka adalah Vivan, Harder, dan burung pipit babi. Ketiga lelaki itu tergeletak di tanah, penuh luka dan bernapas sangat lemah. Apa yang terjadi? Wajah Julian berubah muram dan dia menatap dingin ratusan orang di depannya. Anda 49, pemimpin mereka. Pada saat itu, seorang pria berdiri dan menginjak burung babi itu, menyebabkan wajahnya berubah kesakitan. Ini aku, kata Julian dingin. Benar, aku mencarimu. Pria itu mengangkat kakinya dan berjalan menuju Julian. Ia mengamati Julian dari atas ke bawah dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Ia berkata, kupikir kau begitu kuat, tapi kau hanya di alam 9 surga primordial. Kau bahkan tidak sehebat mereka. Julian juga melihat makhluk di hadapannya. Mereka semua adalah makhluk di alam surga kecil asli, dan yang terkuat telah mencapai kesengsaraan ke-8 di alam surga kecil asli. Apakah kamu menganggap remeh kata-kataku? Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Saat suara itu terdengar, aura mengerikan memenuhi udara, dan seorang pria jatuh dari langit. Aura di tubuhnya memancar keluar, dan ratusan murid bela diri di kejauhan terhempas, jatuh berhamburan ke tanah, semuanya menyemburkan darah. Orang yang datang adalah Manoi. Dia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, sudah kubilang, kalau kau mau membuat masalah bagi mereka, datanglah padaku dulu. Bab 2944, ayo pergi bersama. Dengan munculnya Manoi, semua makhluk hidup yang terjatuh tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Makhluk dengan basis kultivasi yang lebih lemah pingsan di tempat. Yang pintar malah muntah darah, memiringkan kepala dan pura-pura pingsan di tempat. Mereka semua paham bahwa saat menghadapi bintang jahat Manoi, jangankan peluang untuk menang, mereka bahkan tidak akan punya peluang untuk melarikan diri. Namun, pria yang baru saja memprovokasi Julian tersapu oleh daya hisap yang kuat bahkan sebelum ia sempat berpura-pura pingsan. Dalam sekejap mata, ia dicengkeram lehernya dan digenggam oleh Manoi. Beraninya kau menyentuh adikku. Ayo, coba kulihat berapa banyak rambut yang ada di kepalamu. Tepat saat dia menarik rambut lelaki itu dengan satu tangan, suara gemuruh keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tuan Muda Manoi, mohon tunjukkan belas kasihan. Cahaya merah menyala di langit, dan Master Puncak Bela Diri tiba-tiba muncul. Dia penuh semangat dan seluruh tubuhnya memancarkan aura primitif yang menekan semua makhluk hidup. Melihat pendukung mereka datang, makhluk-makhluk itu berhenti berpura-pura tidak sadarkan diri dan bangkit dari tanah satu demi satu, bersembunyi di belakang Master Puncak Bela Diri, tetapi mereka masih ketakutan. Pada saat ini, Manoi menatap Master Puncak Bela Diri dan tiba-tiba tersenyum. Master Puncak sudah datang. Mohon tunggu sebentar. Saya akan mencabuti rambut anak ini satu persatu, lalu kita bisa bicara. Tuan Muda Manoi, Master Bela Diri tiba-tiba berteriak keras, ketika Anda datang ke sini, saya sudah bilang bahwa dengan tingkat kultivasi Anda, tidak akan sulit bagi Anda untuk dinobatkan menjadi tetua bela diri. Namun, pembinaan beberapa orang yang Anda bawa terlalu lemah. Jika Anda membuat pengecualian dan mengangkat mereka sebagai penatua, hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan di antara para murid. Benar sekali. Manoi mengangguk dengan tenang dan berkata, tapi aku juga bilang bahwa semua makhluk bela diri, baik yang tinggi maupun yang rendah, harus datang kepadaku terlebih dahulu jika mereka ingin menimbulkan masalah bagi mereka. Sekarang, anak-anak kecil ini tidak mengikuti aturan, jadi saya harus memberi mereka pelajaran apapun yang terjadi. Saat dia hendak bertindak, dia dimarahi oleh Master Puncak Bela Diri lagi. Tuan Muda Manoi, Anda bisa melindungi mereka untuk sementara waktu, tetapi bisakah Anda melindungi mereka selama 10.000 tahun? Manoi tertegun dan ragu-ragu saat hendak memukul pria itu dengan telapak tangannya. Inilah dunia yang asli, kata Master Puncak Bela Diri kata demi kata, yang kuat dihormati, dan yang lemah dimangsa oleh yang kuat. Sekte kami, yang nomor 1 di dunia, mengutamakan kekuatan. Hanya yang kuat yang layak mendapatkan status dan kedudukan. Jika Anda membantu mereka hari ini, akankah mereka mampu mengamankan posisi mereka sebagai tetua di bela diri dan mendapatkan pijakan di sekte nomor 1 dunia? Menyayat hati. Ini adalah ironi yang menusuk jiwa. Manoi merasa sedikit malu dan berbalik menatap Julian yang tetap diam. Julian tidak mengatakan apapun. Pertama-tama dia membawa Vivan, burung pipit babi, dan Harder yang terluka parah kembali ke tempatnya sendiri, dan kemudian berjalan keluar selangkah demi selangkah. Karena Master Puncak Bela Diri sudah mengatakannya, jika aku tidak menunjukkan kemampuan nyata, aku benar-benar tidak akan mendapat tempat di sekte nomor 1 dunia ini. Sambil berbicara, dia melihat ke arah Manoi. Tuan Muda Manoi, jatuhkan dia dan biarkan mereka menyerang bersama. Ayo pergi bersama. Makhluk-makhluk di tempat kejadian hampir tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Makhluk kecil dari alam 9 surga primitif ini ingin menantang mereka semua sendirian. Kamu gila. Makhluk-makhluk di sini memiliki tingkat kultivasi terendah dari kesengsaraan pertama alam surgawi rendah asli, dan yang tertinggi bahkan telah mencapai kesengsaraan ke-8 alam surgawi rendah asli. Siapapun di antara mereka dapat menghancurkannya. Pada saat ini, Manoi mengangkat pria itu seperti seekor ayam, dan dengan cepat bergerak ke sisi Julian, mengingatkannya dengan suara rendah. Kak, meskipun aku sangat mengagumimu, tapi kau terlalu banyak bercanda, kan? Meskipun anak-anak kecil ini tingkat kultivasinya lebih rendah dibandingkan denganmu. Sudah beres. Julian menyela Manoi dan menatap Master Puncak Bela Diri, diterima di sekte nomor 1 dunia berkat reputasi Skynetmu.
Apakah kita bisa mendapatkan pijakan yang kuat di sekte nomor 1 dunia tergantung pada diri kita sendiri. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Master Puncak Beladiri. Silakan minta Tuan Puncak Beladiri dan Tuan Muda Manoi untuk menjadi saksi. Jika aku memenangkan pertempuran hari ini, semua orang di Beladiri akan yakin dan menghormati kita sebagai tetua mulai sekarang. Nada bicaramu terlalu besar. Master Puncak Beladiri berkata dengan dingin, anak muda, kau terlalu sombong, ya. Kalau tidak sombong, bagaimana bisa kau masih mengaku pemuda? Julian melambaikan tangannya, mengeluarkan inti batin kelas 1 tingkat surgawi rendah, dan menelannya, ayo, semuanya, serang bersama. Dia penuh percaya diri dan suaranya begitu berwibawa sehingga membuat semua makhluk yang hadir merasa gembira. Manoi cukup bebas dan santai. Ia melempar pria di tangannya, lalu minggir dan bersiap menonton pertarungan. Tuan Puncak Beladiri menatap Julian dengan pandangan aneh lalu minggir. Kemudian, sekelompok makhluk dari Sekte Beladiri segera berkumpul bersama, menatap Julian dengan mata penuh semangat. Meskipun mereka takut pada Manoi, mereka masih memandang rendah karakter kecil seperti Julian. Sekarang setelah ada aturan, mereka akhirnya bisa melepaskannya dan memberi pelajaran pada makhluk kecil yang terlalu percaya diri ini. Orang ini berani menentang kita, dan dia harus membayar harganya. Jika kau berani mempermalukan kami seperti ini, kau mencari kematian. Berhenti bicara omong kosong, biarkan aku pergi dulu dan membunuhnya dalam 3 tarikan napas. Bagiku, berhadapan dengan makhluk primitif tingkat 9 seharusnya bukan hal yang mudah, kan? Kalian semua minggir. Dia milikku. Aku belum pernah mendekatinya sejak aku mencapai kesengsaraan ketiga di alam surga kecil primordial. Julian terdiam saat melihat makhluk-makhluk itu bertarung satu sama lain seakan-akan mereka telah memperoleh kemenangan. Dia telah melihat terlalu banyak orang bodoh di sepanjang jalan dan menjadi mati rasa terhadap mereka. Namun pertarungan hari ini harus diperjuangkan. Entah itu untuk mendapatkan pijakan di sekte nomor 1 dunia, untuk melihat Sarah yang bereinkarnasi sesegera mungkin, atau untuk membalaskan dendam atas 3 saudaranya yang terluka parah, dia tidak punya alasan untuk mundur. Ini adalah pertarungan untuk mendapatkan pijakan dan juga pertarungan untuk membangun prestise. Akan tetapi, tingkat kultivasi terendah di antara makhluk-makhluk ini adalah pada kesusahan pertama di alam surgawi kecil asli, dan yang tertinggi adalah pada kesusahan ke-8 di alam surgawi kecil asli. Tentu saja tidak mungkin untuk melawan mereka sendirian dengan kekuatanmu. Sekalipun dia mengerahkan seluruh kekuatan menyeluruhnya, dia hanya bisa melawan seorang master tingkat ke-5 alam surga kecil yang terbaik. Tentu saja, jika pedang penghakiman digunakan, kekuatannya dapat dibawa ke tingkat berikutnya. Tetapi ini adalah sekte terbaik di dunia, dan untuk bisa dekat dengan Sarah yang bereinkarnasi, dia harus tetap tinggal. Begitu pedang penghakiman digunakan, identitas dunia ke-8 pasti akan terbongkar. Dengan begitu banyak orang super kuat dan monster tua di sini, kemungkinan besar tidak akan ada peluang untuk melarikan diri. Beruntungnya, dia telah memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan jiwa, darah, tubuh, dan kultivasinya ke puncak alam 9 surga yang asli, dan hanya selangkah lagi mencapai alam surga kecil. Sekarang, untuk pertarungan ini, dia harus mengambil risiko besar dan mempertaruhkan nyawanya. Tepat saat sekelompok makhluk ini sedang bertarung menentukan siapa yang akan menyerang terlebih dahulu, Julian, yang telah menelan ramuan batin tingkat pertama dari alam surga kecil, tiba-tiba duduk bersila di tanah dan seluruh tubuhnya perlahan-lahan terbungkus dalam prasasti padat berbagai jenis. Kemudian, aura agung dan mengerikan menyebar ke segala arah. Ia, yang sedang duduk bersila, perlahan bangkit dari tanah dan melayang ke udara dengan tulisan dan cahaya berputar yang tak terhitung jumlahnya. Melihat kejadian itu, semua makhluk yang ada di tempat kejadian seketika terdiam, masing-masing dengan ekspresi tidak percaya. Dia benar-benar mulai berlatih saat ini. Dia tidak berlatih, dia mencoba untuk menerobos. Sombong sekali, sombong sekali. Beraninya kau mempermalukan kami seperti ini. Beraninya dia menentang kita seperti ini. Ayo kita serang dia bersama-sama dan hancurkan tubuh dan jiwanya. Saat makhluk-makhluk itu mulai marah, mereka hampir bersamaan terbang ke udara, memegang berbagai senjata dan mengepung Julian yang tengah duduk bersila. Namun, saat mereka hendak melancarkan serangan bersama-sama, mereka melihat langit di atas kepala mereka tiba-tiba tertutup awan warna-warni, disusul gemuruh guntur yang menggetarkan bumi. Tidak bagus, ini bencana surgawi. Dia mencapai alam surga kecil dan itu menyebabkan bencana surgawi. Saat makhluk di udara menjerit, makhluk-makhluk di sekitar Julian menunjukkan ekspresi ngeri. Bab 2945, Seni Bela Diri Kesengsaraan Surgawi 7 Warna, Pembunuhan Instan. Di tanah. Manoi dan Master Beladiri menatap langit yang tertutup awan warna-warni dan gemuruh guntur, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Apa yang akan dia lakukan? Tuan Puncak Beladiri sedikit cemas. Ini tidak seperti kesengsaraan surgawi yang datang setelah menerobos ke alam surga kecil. Manoi, dengan tangan di belakang punggungnya, menatap awan warna-warni di langit dan tiba-tiba berseru, mungkinkah ini kesengsaraan surgawi 7 warna yang legendaris dalam seni bela diri? Master Puncak Beladiri di samping mengerutkan kening, apa itu seni bela diri 7 warna kesengsaraan surgawi? Itu tercatat dalam kitab-kitab kuno, kata Manoi acuh tak acuh. Ada 9 tingkat kesengsaraan penghancur alam. Kekuatannya diukur berdasarkan tingkat kultivasi makhluk tersebut. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin besar pula kekuatan kesengsaraannya. Kalian semua tahu ini.
Master puncak bela diri tampak tak berdaya, saya ingin mendengar sesuatu yang tidak saya ketahui. Jangan khawatir, kata Manoi dengan tenang, konon, di atas 9 tingkat kesengsaraan surgawi ini, ada kesengsaraan surgawi seni bela diri yang misterius. Kesengsaraan surgawi biasa menguji kultivasi makhluk, sedangkan kesengsaraan surgawi seni bela diri menguji bakat bawaan makhluk. Tubuh, darah, jiwa, dan kultivasi semuanya dapat diperoleh melalui kerja keras dan latihan, tetapi bakat ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki semua orang melalui sumber daya kultivasi dan kerja keras. Setelah mendengar ini, pipi Tuan Puncak Bela Diri berkedut. Dari apa yang kau katakan, makhluk kecil yang kau bawa ke sini sangat berbakat. Kalau memang begitu, kenapa sekarang ia hanya berada di alam 9 surga primitif? Kau hanya ingin berdebat, kan? Kata Manoi dengan tidak sabar, ada perbedaan bakat. Beberapa orang memang berbakat luar biasa sejak awal pengembangan diri, dan perkembangannya sangat pesat. Namun, bagi yang lain, bakat mereka baru terstimulasi setelah mencapai tingkat pengembangan diri tertentu. Manoi mengatakan ini dan kembali menatap Julian yang dikelilingi oleh prasasti padat di udara. Yang pertama memaksakan pertumbuhan, hidup melampaui batas kemampuan, dan hanya berfokus pada peningkatan kultivasi. Namun, fondasi mereka tidak stabil dan stamina mereka kurang. Yang kedua berhati-hati, membangun fondasi yang kokoh, dan berfokus pada pengembangan yang komprehensif. Meskipun kultivasi mereka tidak terlalu bagus, mereka memiliki kekuatan tempur tersembunyi yang kuat. Sederhananya, Manoi melirik Master Puncak Bela Diri. Kita hanya fokus pada kultivasi, bukan fondasi dan bakat. Ini cara berlatih yang salah. Sekarang, kesengsaraan seni bela diri telah muncul kembali. Ini akan menjadi kejutan besar bagi kita dan pelajaran yang tragis. Master Puncak Bela Diri menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika seperti yang kau katakan, bisakah makhluk kecil ini bertahan dari kesengsaraan surgawi 7 warna dalam Dao Bela Diri? Aku juga tidak tahu. Manoi menggelengkan kepalanya. Kesengsaraan seni bela diri dibagi menjadi 7 warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kekuatan masing-masing warna berbeda. Untuk mencapai tingkat seni bela diri 7 warna kesengsaraan surgawi ini, itu adalah bakat alami yang menantang surga. Setelah kesengsaraan berhasil diatasi, seorang guru tak tertandingi yang akan menyapu semua alam pasti akan muncul. Setelah mendengar ini, Tuan Puncak Bela Diri gemetar tanpa sadar. Jika ini benar, maka posisi Puncak Bela Diri sebagai sekte nomor 1 di dunia mungkin akan ditulis ulang. Meskipun aku tidak tahu seberapa dahsyatnya bencana surgawi 7 warna dalam seni bela diri ini, Manoi tiba-tiba berkata, aku tahu murid-muridmu mungkin akan hancur. Tuan Puncak Bela Diri tertegun dan bertanya dengan ngeri, apa maksudmu? Lihatlah awan-awan kesengsaraan warna-warni di langit. Manoi menunjuk ke langit dan berkata, kesengsaraan seni bela diri akan datang, tetapi tidak seperti kesengsaraan penghancur alam biasa yang hanya menyerang mereka yang berhasil mengatasi kesengsaraan. Kesengsaraan itu akan menyerang tanpa pandang bulu. Mendengar ini, Tuan Puncak Bela Diri langsung ketakutan dan segera berteriak kepada makhluk-makhluk yang mengelilingi Julian di langit. Kembalilah, semuanya, mundur. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, terdengar ledakan keras di langit. Dalam sekejap, puluhan petir dengan berbagai warna berjatuhan rapat di langit dengan Julian sebagai pusatnya. Boom! Boom! Raungan yang memekakkan telinga bercampur kilat berwarna-warni yang pekat langsung menyelimuti puluhan makhluk di sekitar Julian. Di tengah-tengah kilatan petir berwarna-warni yang pekat, tiba-tiba terdengar teriakan melengking dan tangisan putus asa. Kemudian, segala macam anggota tubuh dan lengan yang patah bermunculan dari petir yang pekat, dan puluhan kepala beterbangan di langit. Sudah berakhir, teriak Master Puncak Bela Diri putus asa. Mengerikan, kata Manoi dengan tenang, cepat lari. Sambil berbicara, dia melesat dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap mata. Dewa Bela Diri dengan cepat melompat ke udara, mengetik serangkaian prasasti, dan formasi besar terbentuk di langit di atas bela diri yang besar. Dia tidak ingin bela diri yang diperintahnya hancur, dan dia tidak ingin pengikutnya diserang oleh kesengsaraan seni bela diri lagi. Namun saat ia baru saja menyiapkan formasi dan hendak mengungsi, ia melihat cahaya warna-warni yang menyilaukan tiba-tiba muncul ke udara dari kilatan petir yang pekat di udara. Ini adalah cahaya berwarna-warni berbentuk manusia, masih duduk bersila, tetapi wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, seperti dewa yang turun ke bumi. Itu dia benar-benar selamat dari gelombang pertama kesengsaraan seni bela diri. Guru Puncak Bela Diri tidak mempercayai matanya. Makhluk kecil yang dipandang rendah olehnya sejak ia dibawa ke sekte nomor 1 dunia oleh Manoi, anak kecil yang ia gambarkan sebagai orang sombong dan hanya berada di alam surga 9 asli, cahaya dan aura di tubuhnya bahkan lebih mengerikan darinya, seorang pria kuat di alam surga besar asli dan 8 kesengsaraan. Di udara, Julian yang terbungkus dalam cahaya warna-warni, sebenarnya tidak setenang dan sesantai yang dilihat orang luar. Setelah dibaptis dalam babak pertama ujian surgawi 7 warna dalam ilmu bela diri, tubuh yang telah ia olah dengan susah payah itu penuh dengan lubang-lubang, darah dan tenaga mengalir tak terkendali dalam tubuhnya, bahkan 3 jiwa dan 7 rohnya pun terpecah-pecah dan berkelana kemana-mana. Tak berdaya, ia hanya bisa menggunakan tenaganya untuk melawan sambil terus-menerus menelan berbagai pil batin ke dalam mulutnya agar cepat memperbaiki dirinya. Dia juga tidak tahu mengapa terobosannya di alam itu akan mendatangkan bencana surgawi yang berbeda. Namun dia tahu bahwa sekumpulan makhluk di sekelilingnya telah musnah menjadi abu saat ronde pertama kesengsaraan surgawi 7 warna seni bela diri itu tiba.
Senang sekali rasanya bisa membunuh sekelompok lawan dalam hitungan detik dengan bantuan kesengsaraan surgawi. Namun kini, menghadapi bencana alam yang begitu mengerikan, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin mati dan semuanya mungkin hilang. Puncak No. 1 di dunia, di luar aula gerbang utama. Sekelompok pria dan wanita berpakaian indah berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap ke langit ke arah Beladiri. Apa itu? Awan perampokan. Kenapa warnanya begitu? Awan bencana 7 warna, tak pernah terdengar. Mungkinkah roh jahat yang kita tekan sedang menimbulkan masalah? Mustahil, para pelaku kejahatan semuanya ditindas di lembah domain spiritual, tetapi awan bencana 7 warna sedang menuju Beladiri. Puncak Beladiri, di antara 7 puncak sekte nomor 1 dunia kita, kekuatan puncak Beladiri hanya berada di dasar peringkat keempat. Bagaimana mungkin seorang master muncul dari sektenya? Sementara orang banyak itu berceloteh, seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah muda berjalan keluar dari aula utama. Ketika makhluk-makhluk itu melihat ini, mereka semua berlutut. Bertemu dengan Master Sekte. Lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu memandangi awan bencana berwarna-warni di langit, dan ekspresi hikmat tampak pada wajah perseginya yang awalnya agung. Awan kesengsaraan 7 warna seni bela diri, apakah ada guru berbakat yang melampaui kesengsaraan di sekte nomor 1 saya di dunia? Ketika makhluk-makhluk itu mendengar hal itu, tak seorang pun mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, seorang wanita tua berambut putih yang menemani pria tua itu berbicara. Tuan, itu arah puncak Beladiri. Puncak Beladiri. Pria tua berambut putih dan berwajah muda itu mengerutkan kening dan berkata, ayo kita pergi dan melihat. Setelah berkata demikian, dia pun lenyap dari tempat itu dalam sekejap bersama segerombolan makhluk. Bab 2964, Awan Kehancuran. Puncak tertinggi di dunia, tempat terlarang di suatu tempat. Seorang wanita cantik jelita berjubah putih tengah duduk bersila di atas bunga teratai suci seputih salju. Ia memejamkan mata rapat-rapat, dan tubuhnya diselimuti prasasti putih pekat. Sebuah perisai cahaya oval bersinar di luar. Ia tampak tenang dan cantik tak terlukiskan. Di atas kepala, awan tebal bencana berkumpul, guntur bergemuruh, dan kilat menyambar. Sebagai orang suci dari sekte nomor 1 di dunia, dia sekarang berada dalam masa kesengsaraan untuk menerobos alam rendah yang asli. Agar berhasil mengatasi kesengsaraan kali ini, sekte nomor 1 dunia itu bersusah payah dan membuat persiapan yang matang. Mereka tidak hanya membersihkan area terlarang yang luas, tetapi mereka juga memanggil 4 tetua paling kuat dari sekte tersebut untuk melindungi mereka. Di hadapannya bertumpuk berbagai ramuan batin untuk persiapan melawan musibah surgawi. Tetapi yang mengejutkan semua orang ialah bahwa awan malapetaka di atas kepala orang suci itu sudah siap menyerang, tetapi malapetaka itu belum turun. Apa itu? Dalam kehampaan, seorang tetua berambut putih tiba-tiba berseru. Para tetua penjaga di 3 penjuru lainnya juga mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, dengan ekspresi ngeri. Di langit, awan bencana berwarna-warni yang pekat menyapu, seketika menutupi semua awan bencana di atas kepala orang suci itu. Tidak bagus. Bencana pemakan awan pelangi. Tetua berambut putih itu meraung, seorang ahli top sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Bentuk formasi untuk melindungi Santo. Namun, tepat saat ia selesai berbicara, 7 kilatan petir berwarna-warni tiba-tiba jatuh di atas kepala orang suci itu. Boom! Boom! Terdengar 7 suara menggetarkan bumi berturut-turut, dan orang suci itu terbungkus di dalamnya seolah-olah terpenjara, dan perlahan-lahan naik ke udara. Santo! Tetua berambut putih itu berseru dan melompat ke depan. Namun sebelum ia dapat mendekati kesengsaraan surgawi 7 warna, ia langsung terpental menjauh oleh kekuatan transenden yang aneh dan jahat. Penatua Bai. Seorang tetua perempuan melompat ke udara dan segera menangkap lelaki tua berambut putih itu. Engah. Orang tua berambut putih itu meludahkan seteguk darah dan menunjuk ke arah orang suci itu dengan tangan gemetar. Kesengsaraan surgawi 7 warna ini akan menculik Santo, hentikan. Aku tak bisa menghentikannya, kata tetua perempuan itu tanpa daya, ini bencana surgawi. Mereka kemudian hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika bencana surgawi 7 warna menelan sang santa dan mendorongnya ke dalam kehampaan. Pada saat ini, melihat dari kehampaan, orang bisa melihat awan bencana yang panjang dan berwarna-warni menghubungkan kedua ujung gerbang No. 1 yang luas di dunia. Di satu sisi, ada Julian, yang berada di atas Beladiri, tengah mengalami kesengsaraan. Di sisi lain, ada orang suci yang tersapu ke dalam kehampaan oleh bencana surgawi 7 warna. Mereka berdua diselimuti oleh petir pekat dari 7 warna kesusahan surgawi, namun mereka duduk bersila dalam posisi yang sama, seperti sepasang kekasih yang terpisah puluhan ribu tahun cahaya tetapi saling terhubung erat. Dan awan bencana yang berwarna-warni ini adalah ikatan yang menghubungkan mereka dengan cinta satu sama lain. Di permukaan, mereka tidak terganggu oleh kesengsaraan surgawi 7 warna. Namun pada kenyataannya, penderitaan yang mereka alami dalam kesusahan surgawi 7 warna itu sama sekali tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami pada kesusahan biasa. Terutama Julian, tubuh yang telah ia kembangkan dengan susah payah telah lama menghilang, menyeret tulang-tulang putihnya, tetapi masih bersikeras menerima baptisan kesengsaraan surgawi 7 warna. Setiap meridian, setiap titik akupuntur, dan bahkan setiap tulangnya dipenuhi dengan rasa sakit dari baptisan kesengsaraan surgawi 7 warna. Namun demikian, Julian tidak menyerah.
Dengan kegigihan dan persepsi jiwanya yang kuat, ia menemukan napas Sarah yang bereinkarnasi. Oleh karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup dan melewati cobaan bela diri yang penuh warna ini. Sarah, ini Sarah. Tiba-tiba, Julian yang diselimuti oleh kesengsaraan surgawi yang berwarna-warni, tiba-tiba membuka matanya. Jasadnya yang hanya tinggal tulang belulang, tiba-tiba bergerak, dan seketika itu juga terpisahlah sesosok roh, berlari liar menuju ke arah sang wali menyusuri awan musibah warna-warni. Konon katanya ia berlari dengan gila-gilaan, namun di bawah serangan bertubi-tubi dari 7 warna kesusahan surgawi, jiwa ini kesulitan bergerak dan tersandung, tetapi tetap tidak mengubah arah. Dalam kehampaan, orang-orang kuat dari sekte nomor 1 dunia melihat pemandangan ini, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Bertahan dari kesengsaraan, apakah ini masih bisa terjadi? Itu jiwa, dan dia menuju ke Sein. Ya Tuhan, aku sudah hidup begitu lama, tapi baru kali ini aku melihat seseorang melewati cobaan seperti ini. Siapakah makhluk yang bersama puncak bela diri saat menghadapi kesengsaraan? Cari tahu. Jika ini terus berlanjut, apakah penghalang nomor 1 dunia kita dapat menahannya? Kita harus mencari cara untuk campur tangan. Meskipun ini bencana alam, seharusnya tidak menghancurkan sekte kita yang nomor 1 di dunia. Mengganggu. Bagaimana mungkin aku ikut campur? Bahkan Tetua Bai, yang berada di tingkat ke-9 alam surga agung primordial, tidak berani mendekat, apalagi kita. Di tengah-tengah diskusi para orang kuat, jiwa yang dipisahkan Julian akhirnya melewati awan bencana berwarna-warni dan tiba di bencana surgawi berwarna-warni milik orang suci. Sarah, apakah itu benar-benar kamu? Suara gemetar keluar dari mulut jiwa Julian yang terpisah. Orang suci yang semula duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat jiwa yang muncul di hadapannya, dia tercengang. Siapa kamu? Aku tahu kau tidak mengingatku. Jiwa Julian tiba-tiba tersenyum, tapi akhirnya aku melihatmu. Selama aku melihatmu, masih ada harapan. Aku yakin bisa membawamu kembali. Aku ingin memenangkan hati seseorang dan tinggal bersamanya hingga kita tua bersama. Setelah meraungkan kalimat terakhir, jiwa Julian yang terpisah langsung hancur menjadi abu oleh kesengsaraan surgawi 7 warna yang jatuh lagi. Sang Santa menatap kosong ke arah kejadian di hadapannya, benar-benar tertegun. Dia hanya ingin mengatasi musibah dan menerobos penghalang, tapi ternyata ada juga yang melamarnya dengan cara seperti ini. Wah, gila sekali. Namun, bagi Julian di sisi lain, kegilaan ini sepadan. Sekalipun ia mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk melakukan perbuatan yang mengagetkan itu, namun itu merupakan keteguhan batin yang lain dan baptisan yang lain pula bagi jiwanya. Kemudian, Julian, yang berada di bawah kesengsaraan surgawi 7 warna, akhirnya bergerak. Ia menyeret tubuh kerangkanya dan tiba-tiba berdiri dalam bencana surgawi. Ia merentangkan tangannya dan kekuatan dahsyat memancar dari tubuhnya. Kekuatan ini tidak hanya menunda kekuatan kesengsaraan surgawi 7 warna, tetapi juga menyapu kembali sejumlah besar ramuan batin di sekitar orang suci di ujung lainnya. Dengan mulut terbuka, Julian berputar cepat dalam kesengsaraan surgawi sambil terus melahap ramuan batin yang mengambang di sekitarnya. Segera setelah itu, tulang-tulang putih di sekujur tubuhnya dengan cepat ditumbuhi daging baru dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Boom! Boom! Suara keras yang membuncang langit meletus lagi, dan kesengsaraan surgawi 7 warna seni bela diri meningkatkan kekuatannya sekali lagi, memberikan tekanan pada Julian untuk menyerang. Akibatnya, tubuh daging yang baru saja tumbuh dari Julian kembali terpotong-potong. Namun saat ia terus melahap ramuan batin yang dilepaskan dari sekelilingnya, tubuh barunya tumbuh lagi dan kemudian hancur lagi. Berkali-kali Julian berhasil melawan kesengsaraan surgawi 7 warna dalam seni bela diri dengan hasil imbang dengan cara ini. Yang lebih penting, saat Julian bertarung melawan kesengsaraan surgawi 7 warna, kesengsaraan surgawi 7 warna yang berkumpul di atas kepala orang suci itu menghilang. Awan bencana warna-warni yang menutupi langit di atas sekte nomor 1 dunia menyusut dengan cepat di bawah gelombang demi gelombang perlawanan Julian. Adegan-adegan ini membuat orang-orang berkuasa di kehampaan sekitarnya merasa takjub dan takjub. Lagi pula, mereka adalah guru-guru terbaik yang telah mengalami puluhan ribu kesengsaraan dan dianggap berpengetahuan luas, tetapi mereka belum pernah melihat kesengsaraan seperti ini. Pada saat ini, Julian, yang dibaptis oleh kesengsaraan surgawi 7 warna, tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi tubuh emas yang mempesona dan besar. Alam pertarungan seni bela diri, wujud dewa. Dia akhirnya mulai menggunakan kartu truf terakhirnya. Bab 2965, entah musuh yang kuat atau ketergantungan. Apa itu? Di antara kerumunan orang kuat yang menyaksikan pertempuran di kehampaan, seseorang berseru. Tubuh emas. Bagaimana mungkin makhluk transendensi kesengsaraan alam surgawi kecil ini benar-benar memiliki tubuh emas? Siapakah makhluk kecil ini? Puncak bela diri akan menjadi terkenal, tapi dia malah menghasilkan orang aneh seperti itu. Mendengarkan pembicaraan orang-orang kuat itu, lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu menyipitkan matanya. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi dia, sebagai pemimpin sekte nomor 1 dunia, dapat melihatnya. Ini bukan tubuh emas, tetapi pertarungan bela diri tingkat kedua, wujud dewa. Di seluruh dunia asal, selain sang pendiri seni bela diri legendaris, apakah ada orang yang benar-benar menguasai pertarungan seni bela diri tingkat kedua? Mungkinkah dia kembali lagi? Gumam lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu dalam hati. Kemudian,
Mereka melihat tubuh emas Julian dalam kesengsaraan surgawi yang berwarna-warni benar-benar menangkap selusin atau lebih petir berwarna-warni yang jatuh di tangannya. Saat petir berwarna-warni yang pekat jatuh lagi, Julian yang bertubuh emas tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Hancurkan! Suara itu mengguncang langit, keagungannya menguasai semua orang, dan kekuatan yang sangat mengerikan menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, disertai suara gemuruh yang keras, hamparan awan warna-warni yang memenuhi langit tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan ini menyapu, menghancurkan formasi di atas puncak bela diri dan penghalang sekte nomor 1 dunia. Bumi berguncang, ruang angkasa retak, dan badai kejahatan yang dahsyat melanda seluruh sekte nomor 1 di dunia. Bahkan orang-orang kuat yang tertegun dalam kehampaan pun buru-buru mengerahkan tenaga mereka untuk menahan angin kencang ini. Hanya lelaki tua berambut putih, pemimpin sekte nomor 1 dunia, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tak bergerak dalam angin kencang. Setelah badai, semuanya tenang. Awan bencana warna-warni yang telah menutupi sekte nomor 1 dunia menghilang, dan bencana surgawi warna-warni seni bela diri juga menghilang. Dalam kehampaan, tubuh emas Julian menghilang, digantikan oleh Julian yang memar dan tak sadarkan diri yang jatuh dari kehampaan. Di gunung, guru puncak bela diri, yang menyaksikan semua ini, segera melompat untuk menangkap Julian dan menahannya dengan mantap hingga ia mendarat di tanah. Anak muda, kamu benar-benar punya nyali untuk bersikap sombong. Saat dia hendak memeluk Julian dan berbalik untuk pergi, sesosok hantu melintas di kehampaan. Detik berikutnya, seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah muda muncul di hadapan master puncak bela diri. Guru puncak bela diri tertegun dan segera berlutut memeluk Julian, salam, guru. Pria tua berambut putih dan berwajah muda itu mengabaikan guru puncak bela diri, tetapi berjongkok dan membelai wajah Julian dengan telapak tangannya. Lalu dia bersenandung lembut, mukjizat, ini benar-benar keajaiban. Pada saat ini, dalam kehampaan, orang-orang kuat lainnya dari sekte nomor 1 dunia juga tiba satu demi satu. Mereka semua berkumpul, ingin melihat siapa makhluk kecil yang telah mengguncang sekte nomor 1 dunia ini. Makhluk kecil ini tidak terlihat sangat tua. Aneh, sungguh aneh. Mengapa makhluk kecil ini memiliki perasaan yang begitu menakutkan? Tuan puncak bela diri, apakah Anda baru saja memperoleh makhluk kecil ini, atau apakah Anda sudah membudidayakannya terlebih dahulu? Tuan, makhluk kecil ini cukup menarik. Bisakah Tuan mengizinkan saya membawanya ke Qifeng? Qifengmu mampu menampung bakat seperti itu. Kalau kau mau pergi, kau harus pergi ke puncak gunung nomor 1 di dunia kami. Mendengarkan celoteh orang-orang berkuasa itu, Tuan puncak bela diri tampak sangat malu. Di antara 7 puncak sekte nomor 1 dunia, dia berada di posisi terbawah dan pada dasarnya tidak mempunyai suara. Sekarang, sekelompok orang ini melihat bahwa puncak bela diri memiliki seorang murid dengan bakat luar biasa, dan mereka benar-benar ingin merebutnya. Ini sungguh keterlaluan. Jadi, dia memeluk Julian erat-erat, segera berdiri dan berteriak. Dia tetua bela diriku, bukan murid. Tak seorang pun bisa membawanya pergi. Kemudian, orang-orang kuat lainnya segera mulai mengejek, menuduh dan menganiaya guru puncak bela diri. Pada saat ini, di dalam kehampaan, orang suci yang telah berhasil melewati kesengsaraan itu hanya menonton dari jauh dan tidak turun untuk ikut bersenang-senang. Matanya senantiasa tertuju pada Julian yang dipeluk oleh master puncak bela diri, dan kata-kata arwah ketika dia mengalami kesengsaraan tadi masih terngiang-ngiang di benaknya. Aku ingin memenangkan hati seseorang dan tinggal bersamanya sampai kita tua bersama. Faktanya, hanya dia sendiri yang tahu bahwa kecuali putaran pertama dari 7 kesengsaraan surgawi berwarna yang dia lawan sendiri, kesengsaraan selanjutnya tidak benar-benar dianggap sebagai kesengsaraan. Makhluk aneh apakah dia yang dengan sendirinya berhasil mengatasi segalanya dan membiarkan dirinya menerobos alam itu dengan aman dan memasuki alam rendah yang asli. Dia telah mengalami begitu banyak kesengsaraan, dan setiap kali dia secara pribadi dilindungi dan diatur oleh para tetua sekte nomor 1 dunia, tetapi tidak ada satupun yang semudah kali ini, atau semenarik yang ini. Siapakah makhluk aneh ini? Dari mana asalnya? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya di sekte nomor 1 dunia? Secara samar-samar, orang suci di kehampaan itu menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar terhadap Julian, dan benih cinta yang samar-samar juga terpendam di dalam hatinya. Santo, kenapa kau tidak turun dan melihatnya? Seorang tetua berjenggot tiba-tiba mengingatkannya. Tidak perlu. Sang Santa menggelengkan kepalanya, Penatua bela diri, ayo kita kembali. Setelah berkata demikian, dia dan beberapa tetua di sekitarnya menghilang ke dalam kehampaan. Saat ini, di Gunung Suci Bela Diri. Orang tua berambut putih dan berwajah muda, sebagai pemimpin sekte nomor 1 di dunia, mengeluarkan larangan kepada semua orang kuat yang hadir. Apa yang terjadi hari ini tergolong rahasia besar sekte nomor 1 dunia. Siapapun yang berani membocorkan sepatah kata pun, ia tidak akan dimaafkan. Begitulah hakikat segala sesuatu. Perkataan pemimpin sekte nomor 1 dunia adalah kehendak Tuhan. Setelah mengusir sekelompok orang kuat, lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu berbalik dan menatap guru puncak bela diri. Apa nama makhluk kecil ini? Aku tidak tahu. Tuan puncak bela diri menggelengkan kepalanya dengan panik. Lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu mengerutkan kening, bukankah dia yang lebih tua darimu? Ketika Tuan puncak bela diri mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga kakinya lemas dan dia berlutut lagi. Tuan, ampuni nyawaku.
Kemudian, ia menceritakan secara rinci bagaimana Julian dan kelompoknya dibawa oleh Manoi. Setelah mendengarkan, lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu mengangguk penuh arti. Jaga dia baik-baik dan jangan beritahu siapapun kalau kita ada di sini. Kita harus menyelidiki makhluk kecil ini secara menyeluruh sebelum kita tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Tuan Puncak Beladiri buru-buru mengangkat kepalanya dan bertanya, Tuan, apa identitasnya sebagai seorang penatua? Simpan saja. Pria tua berambut putih dan berwajah muda itu menatap Julian sekali lagi dan berkata, hormatilah dia. Dia sangat berbakat. Di masa depan, dia akan menjadi musuh kita yang tangguh atau andalan kita. Kau harus menemukan keseimbangan yang tepat antara keduanya. Ketika Tuan Puncak Beladiri mendengar ini, dia segera bersujud. Saya mengerti, Guru. Tenang saja. Lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu berbalik sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, dan tepat setelah melangkah 2 langkah, tiba-tiba ia berbicara. Puncak Beladiri, tambahkan 3 bintang, peringkat setelah Qi Feng. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke udara dan menghilang dalam sekejap. Tambahkan 3 bintang, dan peringkatnya akan berada di bawah puncak Qi Feng. Master Beladiri menegakkan tubuh, tak percaya. Jadi, Beladiri telah berubah dari puncak terakhir dari 7 puncak menjadi 3 teratas sekaligus. Sambil bergumam, Tuan Puncak Beladiri tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bab 2948, Skynet, Tuan Ardam. Peristiwa Julian mengatasi kesengsaraan di Beladiri menggemparkan seluruh sekte nomor 1 dunia. Namun di bawah larangan pemimpin sekte, semua makhluk hidup di sekte yang berada di bawah bencana ke-8 alam surgawi agung asli, ingatannya terhapus. Sekelompok tetua dari sekte utama dan beberapa master puncak yang mengetahui kebenaran juga diperintahkan secara tegas untuk tetap diam dan tidak mengungkapkannya kepada siapapun, apalagi pergi ke puncak Beladiri untuk menculik orang. Pada saat yang sama, penghalang nomor 1 dunia yang dihancurkan oleh tubuh emas Julian juga dibentuk kembali dengan upaya sekelompok orang kuat 9 kesengsaraan tingkat surgawi agung asli, menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, peristiwa besar yang seharusnya mengguncang dunia itu ditekan dan dikendalikan dalam jangkauan yang sangat kecil, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi orang suci yang secara pribadi telah mengalami kesengsaraan ini masih merenungkannya. Puncak 0. 1 di dunia, di dalam aula gerbang utama. Lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu berjalan maju mundur dengan kedua tangan di belakang punggungnya, bagaikan seekor semut di atas wajan panas. Jarang sekali seorang guru besar yang sudah berlatih sekian zaman, sangat berbudaya dan cerdik, bisa menjadi begitu cemas dan marah. Tetapi ini hanya karena satu orang, orang suci. Sang wali yang selama ini berperilaku baik, bijaksana, dan taat justru meminta agar dirinya melepaskan kedudukannya sebagai wali nomor 1 di dunia dan bergabung dengan Beladiri sebagai murid biasa. Gadis ini gila. Ia merelakan posisinya yang terhormat sebagai orang suci dari sekte nomor 1 dunia, menolak sumber daya kultivasi yang tak terbatas dari puncak nomor 1 dunia, dan bahkan membuat keputusan yang begitu berani. Hal ini membuat lelaki tua berambut putih yang merupakan pemimpin sekte tersebut sangat marah. Jadi, untuk pertama kalinya dia marah kepada orang suci itu dan mengusirnya dari aula utama. Tetapi yang tidak pernah ia duga ialah bahwa sang santa begitu teguh pendiriannya, sehingga ia terus berlutut di luar aula dan menolak untuk pergi, yang memaksanya bahkan tidak dapat meninggalkan pintu. Pada saat ini, seorang wanita cantik berjubah hitam putih masuk. Guru. Penatua Stere, pria tua berambut putih itu berbalik dan bertanya dengan heran, bukankah kau penjaga penjara 10.000 iblis? Kenapa kau kembali? Sesuatu yang besar terjadi di sekte ini, jadi tentu saja aku harus kembali. Wanita cantik bernama Stere itu berkata, apa sebenarnya yang terjadi dengan kesengsaraan surgawi 7 warna itu? Menghadapi pertanyaan Stere, pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Kau tahu segalanya di penjara 10.000 iblis. Stere mengangguk, wajahnya serius, lalu berkata, awan bencana 7 warna menyebar ke seluruh penghalang sekte nomor 1 dunia kita. Penjara 10.000 iblis tentu saja terdampak, terutama para iblis yang dipenjara. Mereka semua menyembah awan bencana 7 warna. Bahkan beberapa iblis yang tersegel pun menunjukkan gerakan yang tidak biasa. Ini peristiwa besar yang sudah lama tidak terjadi. Mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, para iblis sedang bersujud menyembah. Mungkinkah makhluk kecil itu? Dia tidak dapat meneruskan, karena firasat buruk muncul dalam hatinya. Para iblis yang terkekang di penjara 10.000 iblis memiliki tingkat kultivasi terendah di atas kesengsaraan kelima dari alam surgawi awal yang lebih rendah. Bahkan ada beberapa iblis besar yang tersegel yang kekuatannya telah mencapai kesengsaraan ke-8 dari alam surgawi awal yang lebih tinggi. Ini adalah kekuatan transenden yang dapat menggulingkan sekte nomor 1 di dunia dan bahkan mendatangkan malapetaka di 3.000 dunia asal agung. Jika dikuasai oleh seseorang, ini akan menjadi bencana bagi seluruh dunia asal. Memikirkan hal ini, lelaki tua berambut putih itu meraih tangan Stere dan berkata, Stere, kaulah tetua yang paling kupercayai, dan kau juga yang termuda, paling cakap, dan paling cerdas di antara para tetua kita. Aku serahkan penjara 10.000 iblis, yang terpisah dari 7 puncak, kepadamu. Kau harus tahu betapa pentingnya ini. Stere mengangguk berat, Tuan, jangan khawatir. Dengan Stere di sini, tidak akan ada yang salah di penjara 10.000 iblis. Tapi Tuan harus memberitahu saya apa yang terjadi.
Menghadapi tatapan Stere, lelaki tua berambut putih itu berbalik dengan tangan di belakang punggungnya dan ekspresi serius. Kemudian, dia menceritakan seluruh kisah kesengsaraan Julian. Setelah mendengar ini, Stere menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Makhluk biasa tingkat ke-9 primitif menerobos alam, dan benar-benar menghadapi kesengsaraan surgawi 7 warna, dan juga tubuh emas. Pria tua berambut putih itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, yang lebih penting, dia benar-benar menampilkan ranah pertarungan seni bela diri tingkat kedua, wujud dewa. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh para master surgawi hebat seperti kita. Luar biasa, Stere menarik napas dan berkata, Guru, bolehkah saya bertemu makhluk kecil ini? Mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu mengerutkan kening dan berkata, tidak perlu melihatnya. Aku tidak mendeteksi adanya energi jahat yang gelap, tetapi dari deskripsimu tentang penjara 10.000 iblis, makhluk kecil ini pasti ada hubungannya dengan dunia gelap. Karena ketua sekte ragu, sebaiknya kita segel saja dia dan masukkan dia ke penjara 10.000 iblisku. Stere berkata dengan nada membunuh, kita tidak bisa mengambil risiko apapun saat berhadapan dengan alam kegelapan. Lebih baik kita membunuh seseorang karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. Pria tua berambut putih itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan maju mundur di depan Stere. Kita lihat saja nanti. Aku sudah memberitahu Ardam Skynet. Kuharap dia bisa menemukan solusi yang lebih baik. Tepat saat Stere hendak berbicara, sebuah suara agung terdengar dari luar aula. Nak, kenapa kau berlutut di sini? Apa Albert tua itu mengganggumu? Cepat bangun dan masuk bersama paman. Hei, gadis keras kepala, apa yang menakutkan dari Pak Tua Albert? Begitu kata-kata itu terucap, sesosok tubuh kekar melangkah memasuki aula. Ini adalah pria parubaya berjubah ular piton hitam, dengan aura yang mengesankan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura hongmeng, dan ia tampak mengintimidasi tanpa terlihat marah. Tuan Ardam, apa kabar? Melihat orang itu masuk, lelaki tua berambut putih itu langsung membungkuk. Dasar tua, tegur Ardam langsung, apa salah gadis itu? Kau menyuruhnya berlutut di luar. Apa kau tidak tahu dia masih terluka? Sambil berbicara, ia berjalan ke kursi di sampingnya dan duduk. Albert tua, kita sudah sepakat sejak awal. Aku boleh membiarkanmu melatih gadis itu di sekte nomor 1 dunia, tapi kau tidak boleh menindasnya. Mendengar hal itu, lelaki tua berambut putih itu menunjukkan ekspresi getir di wajahnya. Dia adalah anak kesayangan leluhur kita, siapa yang berani melakukan hal itu? Ardam bertanya dengan galak, lalu kenapa dia berlutut di sana? Dia bahkan tidak bisa memanggilku. Orang tua berambut putih itu merasa tak berdaya dan menceritakan seluruh kisahnya. Setelah mendengarkan ini, Tuan Ardam menunjukkan ekspresi penuh arti. Apakah ini salahku? Pria tua berambut putih itu menunjuk Ardam dan berkata, jika anak dari keluargamu itu tidak menggunakan tokenmu untuk membawa orang ke sekte nomor 1 duniaku, apakah hal seperti itu akan terjadi di sekteku? Nah, makhluk kecil ini belum tahu detailnya, tapi dia sudah merayu hati gadis kita. Katakan padaku, siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini? Mendengar ini, Tuan Ardam menyentuh hidungnya dengan canggung, ya, tentang masalah ini, itu. Jangan terlalu naif. Pria tua berambut putih itu menunjuk hidung Ardam dan berkata, bencana ini disebabkan oleh manoimu. Kau tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Bahkan jika itu jatuh ke tangan leluhur, kau harus ikut menanggungnya. Jangan berisik, kau membuatku tuli. Ardam dengan tidak sabar mendorong pria tua berambut putih itu menjauh dan menunjuk Stere, yang sedari tadi diam saja. Stere kecil, hubunganmu dengan gadis itu baik. Bujuk dia, cepat kembali dan obati lukamu dulu. Soal yang dia sebutkan, mari kita bahas lagi. Kemungkinannya masih sangat besar. Mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menjadi cemas. Ardam, kamu. Stere mengangguk hormat lalu berbalik. Ardam tua, pria tua berambut putih itu langsung berteriak kepada Ardam, ini sekte nomor 1 kami di dunia, bukan Skynetmu. Apa urusanmu memberi perintah? Bab 2949, Pemulihan Jiwa. Setelah melirik ke arah lelaki tua berambut putih yang marah itu, Tuan Ardam duduk di kursi dengan ekspresi yang berkata jika kau berani memukulku, kau bisa mengalahkanku, dan mengeluarkan ramuan batin bermutu tinggi untuk dimainkan. Ardam tua, kenapa kau berpura-pura begitu berkuasa? Pria tua berambut putih itu membentak dengan marah, aku tak percaya bocahmu itu tidak mengatakan apapun padamu. Tuan Ardam mengangkat kelopak matanya dan melirik lelaki tua berambut putih itu. Hanya makhluk kecil, dan kau begitu cemas. Di mana kelicikanmu yang biasa? Kalau begitu, aku tak perlu cemas. Pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan mendesah pelan, kuncinya, semua iblis di penjara 10.000 iblis telah bersujud kepadanya. Bukankah ini masalah besar? Mendengar ini, Tuan Ardam mengerutkan kening, apakah anak ini dari dunia gelap? Orang tua berambut putih itu berkata, Anda adalah pendiri Skynet, saya harus bertanya kepada Anda tentang ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tuan Ardam perlahan mengangkat kepalanya. Sikap kami terhadap dunia gelap selalu konsisten. Aku mengerti. Pria tua berambut putih itu menyipitkan matanya dan berkata, segel dan kirimkan ke penjara 10.000 iblis. Kalau begitu, bencana dahsyat tak terelakkan, kata Ardam tenang, dengan tingkat kultivasi anak ini, tak masalah bagi kita untuk menyegelnya. Tapi dengan bakat anak ini dan kekuatan yang ditunjukkannya selama kesengsaraan ini, apakah kau yakin segel kita akan berfungsi? Berbalik,
Lelaki tua berambut putih itu menatap Ardam, berikan padaku sikapmu yang sebenarnya. Jika dia memang putra kegelapan yang berbakat, tanya Ardam kata demi kata, menurutmu, apakah lebih baik kita tetap menyerahkannya kepada kita, atau mendorongnya ke alam kegelapan? Orang tua berambut putih itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, karena dia berani jatuh ke dalam perangkap, kalau begitu mari kita mainkan permainan besar. Tuan Ardam mengangguk penuh arti. Faktanya, Skynet yang dipimpinnya memiliki informasi lebih banyak tentang Julian daripada itu. Skynet tersebar di seluruh penjuru dunia asli. Mereka mengumpulkan informasi tentang berbagai kekuatan, klan kuno, dan bahkan beberapa orang kuat yang baru muncul. Sejak Julian melangkah ke dunia asli, dia sebenarnya berada di bawah pengawasan Skynet. Alam pemakaman mewarisi warisan Yan Fei, menjara benteng gerbang asli, dan merampas harta karun yang melimpah. Setiap peristiwa ini merupakan peristiwa besar yang mengguncang dunia asli, dan Skynet tak bisa menutup mata. Bagaimana mungkin Ardam, leluhur Skynet, tidak mengetahui berita yang diketahui Skynet? Tetapi ketika menghadapi pemimpin sekte nomor 1 dunia, Albert, dia menyimpan semua informasi tentang Julian, yang membuat orang banyak berpikir. Albert tua, Ardam tiba-tiba berkata, aku ingin melihat makhluk kecil ini sendirian. Lelaki tua berambut putih itu tertegun sejenak, lalu mendesah pelan, dia masih koma, percuma saja bertemu dengannya. Itu urusanku. Ardam berdiri dan berkata, aku hanya menyapamu. Senang atau tidak, itu tidak penting. Orang tua berambut putih. Di seluruh dunia asal, selain beberapa leluhur sekte nomor 1 dunia, hanya pendiri Skynet yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Tak ada jalan lain, kita semua saudara yang telah berbagi hidup dan mati bersama, jadi tak ada yang namanya wajah. Tepat saat Tuan Ardam hendak bangkit dan pergi, pria tua berambut putih itu menghentikannya lagi. Bagaimana dengan gadis di luar itu? Jika kamu tidak memanjakannya, apakah dia akan bersikap keras kepala seperti ini? Ardam menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata, mengapa kau tidak berani menceritakan hal ini kepada leluhur? Orang tua berambut putih. Melihat Ardam keluar dari upacara, dia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Sebenarnya dia tidak mudah ditipu, tetapi dia sangat mengenal saudaranya ini. Kalau kamu mau bicara, nggak ada yang bisa cegah kamu. Kalau kamu nggak mau bicara, nggak ada yang bisa cegah kamu bicara, apapun yang terjadi. Puncak bela diri. Di gunung tempat Julian tinggal. Pintu masuk ke aula utama dijaga ketat, dan tingkat rendah yang ditugaskan para murid untuk menjaganya adalah kesengsaraan ketujuh di alam surgawi rendah yang asli. Puluhan formasi waktu diciptakan oleh Master Puncak Bela Diri sendiri. Di mata Master Puncak Bela Diri, meskipun Julian sekarang tidak sadarkan diri, dia adalah harapan bagi masa depan seluruh Puncak Bela Diri. Meskipun dia tidak tahu apa nama harapan ini, hanya dengan mengatasi kesengsaraan dan menerobos alam, status Puncak Bela Diri dinaikkan dari puncak terakhir dari 7 puncak ke 3 teratas, yang cukup baginya untuk sepenuhnya siap dan menganggapnya serius. Pada saat ini, di atas dipan giok emas di aula, tubuh Julian terbaring diam dan tak bergerak, bagaikan mayat hidup. Tubuhnya yang semula berlubang-lubang, pada dasarnya sembuh setelah diperbaiki oleh kekuatan ramuan batin yang banyak ditelannya. Namun setelah mengalami baptisan kesusahan surgawi 7 warna dalam seni bela diri, ia menderita kerusakan parah tidak hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada darah, tulang, dan bahkan jiwanya. Tentu saja, bencana ini telah berlalu, tetapi mungkin akan memakan waktu lama bagi seluruh orang untuk pulih. Setidaknya, tulang-tulangnya kini sangat berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi tulang putih, melainkan tulang emas setelah baptisan kesengsaraan surgawi, memancarkan kekuatan transenden. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas di aula, dan seorang pria parubaya yang kekar muncul. Benar saja, dia adalah pendiri Skynet, Ardam. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, Tuan Ardam menatap tubuh Julian yang tidak bergerak, senyum lega di wajahnya. Ya, itu kamu, penerus Yan Fei. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan seberkas cahaya putih mengenai tubuh Julian. Dalam sekejap, bola jiwa yang memancarkan cahaya terbang dari tubuh Julian. Di alam jiwa ini, 3 orang dan seekor babi tengah makan ikan bakar di tepi sungai di suatu tempat di angkasa, mereka tampak begitu santai. Mengintip jiwa. Ini adalah kekuatan magis transendental yang hanya bisa dimiliki oleh orang super kuat yang telah mencapai puncak kesusahan ke-9 di alam surga agung asli. Dan Dewa Ardam bahkan lebih kuat. Dia bahkan bisa melintasi ruang pribadi makhluk hidup dan memanggil makhluk-makhluk ini. Ini unik di seluruh dunia asli. Babi wabah, di mana kekuatan bela dirimu? Itu ikanku. Kita bersaudara, milikmu adalah milikku. Ikan ini lezat. Bukankah babi seharusnya makan rumput? Kenapa kamu sangat menyukai daging? Dia babi hutan, berbeda dengan babi peliharaan. Kau keterlaluan. Penampilanku memang seperti babi, tapi hatiku tetap manusia. Lalu, terdengar ledakan tawa dari bola itu. Setelah memandangi bola jiwa itu dalam waktu yang lama, Tuan Ardam tiba-tiba mengetikkan prasasti mengerikan lainnya, dan bola jiwa itu membesar tanpa batas. Kemudian, ia menerjang maju dengan kedua tangannya, dan gelombang kekuatan menyebar ke seluruh ruang. Dengan suara berderak, sebuah retakan di ruang tiba-tiba muncul. Enaknya jadi muda, aku juga mau bersenang-senang. Sambil berkata demikian, dia melompat ke arah celah itu.
Namun pada saat ini, sebuah kekuatan mengerikan keluar dari celah angkasa dan langsung memantulkan Ardam. Hehe, anak ini punya beberapa keterampilan, kata Ardam, sosoknya melesat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menerobos masuk ke celah ruang. Pada saat yang sama, bola jiwa yang membesar tak terhingga ini lenyap dalam sekejap. Bab 2950, Penyerbu Ruang Jiwa. Di ruang jiwa pribadi Julian. Dia, Vivan, Harder dan burung pipit babi sedang menikmati ikan bakar yang lezat. Mereka baru saja sial. Begitu memasuki sekte nomor 1 dunia, mereka dipukuli hingga setengah mati dan kekuatan mereka berkurang drastis. Beruntungnya, mereka mempunyai tempat yang eksklusif, dan dengan banyaknya ramuan batin di tangan mereka, luka-luka mereka pun pulih dengan baik. Karena tubuh Julian belum pulih sepenuhnya, ia hanya bisa menghabiskan waktu di ruang eksklusifnya. Namun, saat mereka sedang tertawa, mereka merasakan fluktuasi energi dahsyat datang dari ruang eksklusif mereka. Julian terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat ruang jiwanya ditusuk oleh cahaya yang kuat. Dalam sekejap mata, cahaya terang turun dari langit dan menyelimuti Vivan. Harder dan burung pipit babi berputar, dan kedua pria dan babi itu langsung terkurung dan membatu. Julian tersadar dan hendak bergerak ketika dia melihat cahaya kuat berubah wujud menjadi seorang pria parubaya kekar yang tiba-tiba muncul. Kecepatannya sangat tidak normal, sampai-sampai orang-orang tidak sempat bereaksi. Melihat pria setengah baya yang aneh di depannya, Julian sangat terkejut karena dia tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Anda harus tahu bahwa ini adalah ruang jiwanya, semuanya dikendalikan oleh pikirannya, dan tidak ada orang luar yang dapat masuk tanpa izinnya. Tetapi lelaki setengah baya di depannya benar-benar menerobos ruang jiwanya sendiri. Hanya ada dua kekuatan magis legendaris yang dapat dipikirkannya, yaitu pemulihan jiwa dan invasi ruang jiwa. Namun, apakah itu pengambilan jiwa atau invasi ruang jiwa, hanya orang yang sangat kuat dengan 9 kesengsaraan tingkat surga agung asli yang hampir tidak dapat melakukan salah satunya. Pria parubaya di depannya tidak hanya mencapai keduanya, tetapi ia bahkan bisa menggunakan kekuatan magisnya di ruang jiwa orang lain untuk memenjarakan mereka. Sungguh mengerikan keberadaannya. Haruskah aku memanggilmu Julian atau 49? Pria parubaya itu menatap Julian dengan geli. Kau sungguh kuat. Julian bertanya dengan hati-hati, bagaimana mungkin kau bisa menyerbu ruang jiwaku dan menggunakan kekuatan magismu untuk memenjarakan saudaraku? Siapakah orang ini? Cuma itu yang kumiliki, tak perlu disebutkan lagi, kata pria parubaya itu sambil menghampiri api unggun, mengambil ikan bakar, dan mulai menyantapnya. Melihatnya tanpa menahan diri, Julian mencibir. Tingkat kultivasi yang mulia setidaknya berada di tingkat ke-9 alam surga agung primordial, kan? Wah, Anda cukup berpengetahuan. Pria parubaya itu menyantap ikan bakarnya dan berkata dengan tenang, jangan selalu memanggil saya yang mulia. Saya Ayah Manoy, Tuan Ardam. Mendengar ini, Julian menggigil dan hampir terjatuh. Ayah Manoy, Tuan Ardam. Bukankah itu pengendali Skynet yang terkenal, master teratas yang setenar pemimpin sekte nomor 1 dunia? Tidak heran dia dapat memanggil jiwa dan menghancurkan ruang angkasa. Monster super tua ini keluar secara langsung, mungkinkah karena Manoy mengambil token dan membawa mereka ke gerbang nomor 1 dunia melalui pintu belakang? Orang kuat 9 kesengsaraan alam surgawi agung yang asli sebenarnya begitu menyimpang sehingga ia bisa ditangkap bahkan jika ia bersembunyi di ruang jiwanya sendiri. Apakah ia ingin orang-orang tetap hidup? Melirik ekspresi bingung Julian, Tuan Ardam tiba-tiba meninggikan suaranya, bocah itu selalu membuatku repot di mana-mana. Sekarang, kultivasinya dibatasi dan dia dikurung di penjara iblis. Dia tidak akan bisa melarikan diri selama puluhan ribu epoch. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan menatap Julian, saya sendiri yang menangani anak saya. Sebagai pelaku utama, bukankah seharusnya Anda juga memberikan penjelasan? Pelaku utamanya, Julian tiba-tiba mencibir, senior, kau adalah orang super kuat di 3000 alam asal. Kau benar-benar menghukum seseorang tanpa bukti. Bukankah itu merendahkan martabatmu? Ardam mendengus, kejahatan apa yang telah kau lakukan hingga kau membutuhkanku untuk mengungkapnya? Apakah dosa masuk ke sekte nomor 1 dunia lewat pintu belakang? Julian, dengan tangan di belakang punggungnya, perlahan mendekati Ardam dan bertanya, apakah dosa bertahan hidup dari kesengsaraan di sekte nomor 1 dunia? Mendengar ini, Tuan Ardam tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, kau, anak manusia, sungguh menarik. Dapatkah Anda melihat bahwa Anda adalah manusia pada pandangan pertama? Apakah dia juga menyadari bahwa dia berasal dari dunia gelap? Jika ini benar, maka tidak ada jalan keluar hari ini. Memikirkan hal ini, Julian mendesah pelan, karena kamu di sini untuk menuntut hukuman, kamu seharusnya tidak menghukum Tuan Muda Manoy terlebih dahulu. Apa? Ardam melirik Julian dan berkata, apakah kamu akan membela bocah itu? Dia memang dirugikan. Julian berkata tanpa daya, saya memintanya untuk membantu saya masuk ke sekte nomor 1 dunia. Saya sendiri yang melakukan malapetaka dan pembunuhan di sekte nomor 1 dunia itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Setiap kesalahan pasti ada pelakunya, entah itu kamu atau sekte nomor 1 di dunia. Kalau kamu mau dimintai pertanggungjawaban, datanglah padaku. Tak perlu melibatkan orang tak bersalah. Setelah mendengar ini, Tuan Ardam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan kepahlawanan dan bentuk penghargaan yang berbeda. Setelah beberapa saat,
ia berhenti tertawa dan menunjuk Julian, sambil berkata, kau memang penerus Yan Fei. Kau pria yang berani, setia, dan berintegritas. Saat berbicara, dia tampak lega, saudara Yan Fei tidak salah tentang dia, dan Manoi juga tidak salah tentang dia, dan saya bahkan kurang salah tentang dia. Kata-katanya mengejutkan Julian. Saudara Yan Fei. Dia benar-benar memanggil Yan Fei, kakak. Mungkinkah monster tua ini juga merupakan penggemar kecil Dewa Yan Fei yang agung? Jangan menatapku seperti itu. Ardam memutar matanya ke arah Julian dan berkata, silakan duduk. Panggil aku senior, kau penerus saudara Yan Fei. Tidak salah kau memanggilku senior. Mendengar ini, mata Julian berbalik. Hanya karena tertawa terbahak-bahak itu, kau sudah berdamai denganku hanya dalam beberapa kata dan tidak akan lagi berperang untuk menghukumku. Apakah semua monster tua di 3000 dunia asal ini begitu gila dan aneh? Memikirkan hal ini, dia berjalan ke batu di sebelah Ardam dan duduk, mengambil ikan bakar. Entah sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku makan, kata Ardam dengan penuh emosi. Entah sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku meninggalkan kampung halamanku. Setelah mendengar ini, Julian mengerutkan kening, dari mana asalmu, senior? Sama sepertimu, manusia. Ardam menggigit sepotong ikan bakar dan berkata, aku hanya ingat bahwa awalnya aku adalah seorang pedagang ikan. Julian menatapnya dengan saksama, senior juga dari bumi, kan? Bumi. Ardam perlahan mengangkat kepalanya, matanya berkilat-kilat oleh kenangan. Ya, planet ini sangat indah, tapi sayangnya tidak cocok untuk diolah. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan menatap Julian, sama sepertimu, orang dari alam kegelapan, tidak cocok untuk muncul di 3000 alam asal besar dan 1000 alam asal kecil. Dia benar-benar tahu bahwa dia berasal dari dunia gelap. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya, tetapi Julian melihat sinyal yang berbeda dari pria super kuat ini yang juga seorang manusia dan warga desa. Mengapa dia, seorang makhluk yang sangat kuat yang telah mencapai tingkat ke-9 dari alam surga asli, tega menyerbu ke dalam ruang jiwa makhluk kecil seperti dirinya? Apakah ini hanya untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang? Mengingat kekuatan monster-monster tua ini, apakah perlu bersusah payah seperti itu? Bersambung.